Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 361. Berkumpul. Bangun-bangun. Ini hampir jam 7. Tian Lei berteriak di tengah asrama. Hari ini adalah hari yang penting bagi mereka. Mereka tidak akan merayakan tahun baru. Feng Yu telah membantu mereka mengatur pertemuan dengan sekelompok mahasiswi dari Universitas Pengajaran Beijing. Selain Feng Yu, teman sekamarnya yang lain semuanya lajang. Bahkan Tian Lei ini tidak punya pacar. Cepat mandi dan sarapan. Kita tidak boleh terlambat hari ini. Kita semua harus belajar dari Lao Si nomor 4 di kamar mereka, mengacu pada Feng Yu. Mereka telah mengurutkan diri mereka sendiri menurut usia mereka. Kita harus mendapatkan pacar lebih awal. Kita tidak boleh lajang ketika kita lulus. Tian Lei berteriak dan bertepuk tangan seperti para pelatih yang menyemangati atletik mereka. Anehnya, metode Tian Lei sangat berguna. Mereka semua buru-buru bangun dan bergegas ke kamar mandi. Karena ada banyak orang, Feng Yu tidak mengemudi. Dia naik bas umum bersama yang lain ke kebun binatang. Mereka menunggu sekitar 10 menit di pintu masuk dan melihat 8 wanita cantik berjalan ke arah mereka. Tidak hanya Feng Yu dan teman sekamarnya, banyak orang yang lewat juga terpikat oleh wanita cantik ini. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah kakak tertua asrama kami. Dia juga pemantau kelas kami. Dia adalah Tian Lei dari Beijing. Ini adalah... Feng Yu terdiam ketika dia melihat teman sekamarnya, terutama Tian Lei. Dia terlalu bersemangat sebelum mereka datang ke sini, tetapi sekarang, dia bahkan tidak berani berjabat tangan dengan gadis-gadis itu. Pengecut. Aku sudah membeli tiketnya. Ayo masuk dan nikmati diri kita sendiri. Feng Yu melambaikan seikat tiket di tangannya. Sudah cukup lama berdiri di pintu masuk. Feng Yu dan Lina berjalan bersama, bergandengan tangan. Keduanya diam-diam melihat sisanya. Mereka ingin tahu apakah ada teman mereka yang bisa cocok dengan lawan jenis. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Mengapa mereka semua begitu tertutup? Ini adalah pertemuan dan kesempatan bagi Anda untuk mengenal lebih banyak teman. Semua teman sekamarnya harus menangkap kesempatan ini. Meskipun ada banyak mahasiswi di Beijing, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kualitas para gadis di Beijing Teaching University? Bahkan gadis tercantik di kelas mereka tidak dapat dibandingkan dengan gadis terjelek dari asrama Lina. Oh, lihat, itu angsa. Ini pertama kalinya aku melihat angsa begitu dekat. Salah satu gadis berteriak dengan penuh semangat. Tian Lei berjalan mendekat dan berkata dengan keras, angsa adalah spesies burung. Salah satu dari sedikit spesies burung yang berenang. Mereka hidup berkelompok di dekat danau dan rawa. Makanan utama mereka adalah tanaman air. Angsa hanya memiliki satu pasangan dalam hidup mereka. Saya mendengar bahwa jika pasangan mereka meninggal, angsa lainnya juga akan mati. Betulkah? Anda sangat berpengetahuan. Tidak heran Anda berada di Universitas Beijing. Mata gadis itu berbinar. Feng Yu juga terkejut. Sial, Tian Lei ini luar biasa. Dia tahu tentang angsa. Dia pasti sudah menghafalnya sebelum datang ke sini. Ini menunjukkan pengetahuannya. Tian Lei diam-diam melambaikan tinjunya. Kesuksesan. Dia tahu bahwa modul zoologi yang dia ambil akan berguna suatu hari nanti. Menonton sangat membantu. Tian Lei mendekati gadis itu. Dia telah menemukan targetnya. Satu-satunya yang tersisa adalah untuk melihat apakah keduanya memiliki chemistry. Teman-teman yang lain saling berpandangan. Ini bisa dianggap berpengetahuan. Mereka juga dari Universitas Beijing, dan jika Anda ingin berbicara tentang nilai, Tian Lei memiliki nilai terendah di antara mereka. Sisanya mulai menunjukkan semua pengetahuan mereka. Astronomi, sejarah, del. Mereka mulai mengoceh semua yang mereka ketahui kepada para gadis berharap untuk menarik perhatian mereka. Feng Yu mengangguk. Betul sekali. Bagaimana Anda bisa malu jika Anda ingin mengenal gadis-gadis? Cendekiawan juga perlu memamerkan bakat mereka. Lina menutup mulutnya dan terkikik. Teman sekamarmu sangat menarik. Mereka bahkan menggunakan kutipan klasik saat berbicara.
Tapi mereka semua sangat berpengetahuan. Feng Yu menunjuk ke seekor merak yang tidak jauh dari mereka. Kamu tahu, mereka sama seperti burung merak itu. Mereka nekat memamerkan bakatnya untuk menarik perhatian lawan jenis. Sebenarnya, saya adalah orang yang paling berbakat, tetapi saya lebih memilih untuk tidak menonjolkan diri. Ya, ya, ya. Anda adalah yang paling berbakat. Katakan padaku nama ilmiah angsa yang kita lihat tadi. Feng Yu. Oh, lihat, cuaca hari ini sangat bagus. Ayo cepat dan menyusul yang lain. Lina menatap langit yang mendung. Ini dianggap cuaca yang baik. Jika bukan dia yang berjanji untuk menghadiri pertemuan ini, mereka tidak akan keluar dari asrama mereka. Semua dari mereka menikmati diri mereka sendiri setelah 2 jam. Selain Tian Lei, ada 3 pasangan lain. Mereka berkembang lebih cepat dari yang diharapkan Feng Yu. Rombongan meninggalkan kebun binatang sekitar tengah hari untuk makan siang. Di restoran, Feng Yu melihat bahwa mereka semua ingin duduk terpisah satu sama lain dan dia menggelengkan kepalanya. Dia segera menyarankan memiliki pengaturan tempat duduk laki-laki perempuan. Mereka menempati 2 meja, dan 1 meja bisa menampung 8 orang. 4 pasangan yang cocok itu duduk di 1 meja dan sisanya di meja lain. Feng Yu dan Lina sedang duduk bersama dengan 6 orang lainnya. Mereka berusaha mendekatkan mereka satu sama lain. Teman sekamar Lina bersedia datang ke pertemuan ini juga karena beberapa motif. Di era ini, lulusan Universitas Huaqing dan Universitas Beijing banyak dicari oleh pemerintah. Postingan pekerjaan terburuk untuk lulusan ini adalah di salah satu kota di pinggiran Beijing. Tetapi lulusan Universitas Pengajaran Beijing sebagian besar dikirim kembali ke provinsi mereka. Beijing memiliki guru yang cukup. Meskipun lulusannya ditempatkan di kota-kota provinsi, tetap tidak bisa dibandingkan dengan Beijing. Jika lulusan dari Universitas Beijing berkencan, pasangan mereka dapat ditempatkan di wilayah yang sama. Selanjutnya, anak laki-laki ini semuanya dari Universitas Beijing. Mereka akan memiliki masa depan yang cerah, dan mereka akan diberikan rumah oleh pemerintah. Promosi mereka juga lebih cepat dari rekan-rekan mereka. Anak-anak ini juga dianggap tangkapan yang bagus. Namun, pasangan harus tetap bersama sampai mereka lulus. Feng Yu telah memberitahu mereka bahwa dia hanya akan memperkenalkan mereka untuk saling mengenal. Selebihnya, terserah mereka. Feng Yu dan Lina tidak ingin ikut campur. Selain perkenalan awal, Feng Yu dan Lina tidak banyak bicara. Saat makan siang, Feng Yu hanya memulai percakapan tentang topik yang akrab dengan teman sekamarnya dan membiarkan mereka terus memamerkan pengetahuan mereka. Setelah makan siang, mereka berjalan-jalan sebentar sebelum Lina dan teman sekamarnya ingin kembali. Ujian mereka sudah dekat dan mereka harus memulai revisi mereka. Lina juga ingin kembali ke asramanya. Feng Yu kecewa. Dia selalu bisa mengirimnya kembali ke asramanya besok pagi. Sebelum mereka berpisah, Feng Yu mengingatkan para gadis untuk menonton acara khusus makan malam gala tahun baru di CCTV malam itu. Dalam perjalanan kembali ke asrama mereka, teman sekamar Feng Yu sedang mengobrol dan membandingkan pencapaian mereka. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia sudah mengkonfirmasi kencan dengan seorang gadis setelah ujian mereka. Yang lain mengatakan bahwa dia dan gadis yang mengobrol dengannya berasal dari provinsi yang sama, dan mereka telah membuat pengaturan untuk naik kereta bersama kembali ke kampung halaman mereka setelah ujian. Mereka yang tidak cocok dengan gadis manapun menarik wajah panjang. Mengapa gadis-gadis itu tidak tertarik pada mereka? Dari penampilan mereka sebelumnya, Feng Yu tahu bahwa tidak ada pertemuan yang bisa membantu orang-orang ini. Mereka terlalu malu untuk berbicara dengan gadis-gadis itu. Apakah mereka menunggu gadis-gadis itu melakukan langkah pertama? Tunggu saja keluarga Anda mengatur perjodohan. Matchmaking lebih cocok untuk kalian. Bab 362. Siaran upacara penghargaan. Di malam hari, semua teman sekamar Feng Yu pergi ke apartemen Feng Yu untuk menonton TV. Mereka ingin menonton makan malam gala tahun baru. Feng Yu mengklaim bahwa program ini adalah program paling menghibur yang pernah ditampilkan di CCTV. Pada awal program, Tian Lei dan yang lainnya sangat bersemangat.
Siapa penyanyi yang menyanyikan lagu pembuka ini? Lagu itu indah. Sun Nan ini, penyanyi top China di masa depan, masih menjadi penyanyi yang tidak dikenal sekarang. Bahkan ketika dia sudah merilis albumnya, tidak ada yang mendengar siapa dia. Tapi Feng Yu percaya bahwa setelah program ini ditayangkan, banyak orang akan tahu siapa Sun Nan. Nilai dan popularitasnya akan meningkat beberapa kali. Feng Yu telah menulis 2 lagu untuk Sun Nan dan memberinya kesempatan. Dia menjadi orang yang membantunya menjadi terkenal. Tentu saja, ini tidak gratis. Meskipun tidak ada agensi artis sekarang, Sun Nan telah menandatangani kontrak 10 tahun dengan Tai Hua Trading untuk menjadi juru bicara mereka. Biayanya sangat sedikit. 1 juta RMB selama 10 tahun, dan dia tidak terbatas hanya pada produk Wind and Rain. Sun Nan akan menjadi juru bicara masa depan Feng Yu untuk pemutar VCD angin dan hujan. Bagaimanapun, konsumen utama VCD, setelah menjadi populer, adalah ruang karaoke. Itu juga karena VCD KTV menjadi populer. Feng Yu telah menjelaskan semuanya kepada Sun Nan. Sekarang, kontrak ini mungkin menguntungkan baginya. Tapi setelah tahun demi tahun, Sun Nan pasti akan menyesal. Pada saat itu, setiap rumah tangga di China akan tahu siapa dia. Nilainya akan meningkat beberapa kali lipat. Tetapi Feng Yu menjelaskan kepada Sun Nan bahwa setelah ia menjadi juru bicara untuk peralatan rumah tangga Wind and Rain dan pemutar VCD, akan ada lebih banyak orang yang mendengarkan lagunya dan mengenalnya. Itu masih bermanfaat baginya. Sun Nan berterima kasih kepada Feng Yu karena telah memberikan kesempatan ini kepada penyanyi yang tidak dikenal seperti dia. Dia masih tidak merasa seperti sedang dimanfaatkan. Setelah dia terkenal, dia masih bisa mengendorse produk lain. Meskipun 10 tahun sangat lama, Feng Yu memberinya 1 juta RMB di muka. 1 juta RMB ini sangat penting bagi Sun Nan dan keluarganya. Itu membuatnya merasa bahwa semua kerja kerasnya untuk menjadi penyanyi tidak sia-sia. Mulai hari ini dan seterusnya, Sun Nan akan menjadi terkenal. Feng Yu merasa bahwa Sun Nan akan diundang untuk tampil di malam gala festival musim semi tahun depan. Tidak banyak penyanyi pop di China sekarang. Hei, lihat, bagaimana bisa penonton memegang plakat. Feng Yu, Wang Lei, pabrik penerbangan kota Bing Anda luar biasa. Tian Lei mengacungkan jempol. Orang-orang di era ini bangga dengan kampung halaman mereka. Jika sesuatu yang baik terjadi di kampung halaman mereka, mereka akan merasa bangga juga. Feng Yu memiliki ekspresi tenang, tetapi Wang Lei mengangkat dagunya dan terlihat bangga. Ayahnya juga seorang pekerja, dan Wang Lei bangga dengan pekerja biasa itu. Hahaha, Baldi Chen dan Zhu Simao sangat lucu. Apakah ini berdasarkan insiden nyata di perusahaan mesin kota Bing? Ya, itu diadaptasi dari kejadian nyata. Tapi pekerja itu lebih terlihat seperti pria baik jika dibandingkan dengan Baldi Chen. Feng Yu mengangkat bahu. Tidak hanya penonton yang mengangkat plakat, mereka juga masih bersorak. Tapi kami tidak bisa mendengar sorakan dengan jelas. Pada akhirnya, Zhu Yipeng hanya membungkam sorak-sorai. Pemimpinnya mengizinkan rekaman dengan plakat untuk ditayangkan, jadi Zhu Yipeng mengalah. Jika ada petinggi yang ingin menghukum mereka, para pemimpinnya lah yang memberi lampu hijau. Dia tidak akan menanggung semua kesalahan itu sendiri. Para pemimpin puncak CCTV telah mengadakan pertemuan untuk membahas rekaman ini. Pada awalnya, hampir semua orang yang hadir keberatan dengan penayangan program ini. Mereka merasa bahwa ini bukan cara untuk melakukan program TV. Tetapi wakil kepala stasiun Jia mengatakan bahwa ini diatur oleh asosiasi. Itu seharusnya untuk hiburan mereka sendiri. CCTV hanya menyediakan tempat dan membantu asosiasi. Selanjutnya, asosiasi membayar semuanya. CCTV juga bisa mendapatkan keuntungan dari program ini. Dengan cara ini, CCTV akan memiliki lebih banyak dana untuk malam gala festival musim semi mendatang. Penyelenggara setuju dengan itu, apalagi yang bisa mereka katakan. Selain itu, pertunjukannya sangat menarik dan keseluruhan acaranya sangat menghibur. Para pemenang penghargaan tersebut juga telah memberikan pidato terima kasih yang sangat baik dan bermakna.
Pidato mereka akan memotivasi lebih banyak orang Cina dan membuat mereka percaya bahwa Cina akan mengejar ketinggalan dengan seluruh dunia. Ini akan mencegah talenta China pergi ke negara-negara barat itu. Akhirnya, kepala stasiun memberi lampu hijau. Ini adalah program yang bagus dan hanya bagian ketika tuan rumah dalam keadaan linglung yang harus diedit, sisanya tidak perlu diedit. Rekaman penonton harus ditampilkan. Mereka adalah pekerja dari nominasi dan pemenang tersebut. Bagaimana footage ini bisa dipotong? Yang di atas panggung untuk menerima penghargaan hanya perwakilan perusahaan. Penghargaan ini milik semua pekerja dari organisasi itu. Jika Anda menghapus rekaman mereka, itu berarti Anda menolak kredit mereka. Namun, sorakan itu tidak pantas. Itu telah mempengaruhi seluruh upacara penghargaan. Sorakan itu harus diredam sebelum ditayangkan. Setelah program ini ditayangkan, mereka akan menunggu tanggapan pemirsa TV sebelum memutuskan apakah program ini sukses. Dari pengalaman para pemimpin ini, mereka tahu bahwa pemirsa TV akan menyukainya. Hahaha, peternakan babi Tianpeng ini sangat lucu. Awan memikirkan pakaian bagus, bunga memikirkan mekar. Babi berpikir jika menjadi gemuk dan pria berpikir untuk menjadi terkenal. Seharusnya ada baris lain dalam puisi ini. Aku tidak bisa mengingatnya. Seorang penonton TV tertawa di depan TV. Aku juga tidak mengingatnya. Kamu memakai baju merah hari ini, kata temannya. Merah memiliki arti lain dalam bahasa Cina. Sama dengan warna merah atau terkenal, penonton TV segera melepas atasan merahnya. Tapi dia masih mengenakan sabuk merah. Itu kipas angin dan hujan tanpa pisau. Kami telah membeli kipas itu. Ada model baru. Penggemar super. Ada begitu banyak fungsi. Sayang, haruskah kita mengganti kipas baru? Fan kami sudah cukup tua. Kita bisa menggunakan kipas lama di kamar. Super fan ini memiliki banyak sekali fungsi. Itu harus mahal. Jangan khawatir. Kami telah menghasilkan uang tahun ini. Kami mampu membelinya bahkan jika kipas itu berharga 10.000 RMB. Perwakilan dari Taihua Trading ini telah mengatakannya. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kehidupan semua orang. Lihatlah pusat penelitian Anda. Yang Anda lakukan hanyalah meneliti jet tempur dan bom. Ini semua untuk perang. Mengapa pusat penelitian Anda tidak bisa fokus pada sesuatu yang dapat meningkatkan kehidupan kita? Istri seorang insinyur pusat penelitian menggerutu. Kami melakukannya untuk pertahanan negara kami. Produk perusahaan ini tidak berguna. Insinyur itu membalas. Apa yang kamu maksud dengan tidak berguna? Lalu apa yang bisa dilakukan jet tempur dan bom Anda? Kita tidak sedang berperang sekarang. Anda bisa menggunakannya untuk apa? Lihatlah hal-hal yang mereka buat. Mereka bahkan mengekspor produk mereka dan mendapatkan uang dari negara lain. Pusat penelitianmu hanya tahu cara membeli barang dari orang asing itu. Insinyur itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia berpikir dalam hatinya. Apakah mereka salah? Haruskah mereka meneliti sesuatu yang dapat mengubah dan meningkatkan kehidupan setiap orang? Malam itu, hampir setiap rumah tangga menyaksikan upacara penghargaan. Mereka tidak peduli dengan imbalan itu. Mereka hanya ingin menonton pertunjukan. Mereka yang tidak memiliki TV akan pergi ke rumah tetangga mereka untuk menonton. Sesekali terdengar gelak tawa. Malam itu, hampir semua jalan kosong. Bab 363. Efek setelah upacara penghargaan. Di era ini, tidak ada ukuran akurat dari peringkat TV. Dalam istilah yang lebih sederhana, banyak tempat dapat menerima saluran CCTV 1 dan 2. Orang masih menggunakan antena udara untuk menerima sinyal TV. Stasiun TV provinsi jarang memiliki program yang menarik. Dapat dikatakan bahwa upacara penghargaan telah mencapai hampir 100% pemirsa. Banyak orang hanya tahu bahwa program khusus ini adalah upacara penghargaan ketika mereka menontonnya. Namun semuanya tetap menikmati program tersebut. Para pemenang dan nominasi penghargaan itu membuat iri semua orang. Mereka mampu menunjukkan wajah mereka di CCTV. Itu berarti semua orang di China tahu siapa mereka. Oh, orang-orang ini adalah orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar bagi Tiongkok. Industri dan pertanian China mengejar ketertinggalan dari dunia.
Orang-orang ini adalah kebanggaan Cina. Bukan penampilan atau pemenang yang meninggalkan kesan mendalam bagi pemirsa TV. Itu adalah plakat dan sorakan penonton langsung. Penonton TV tidak hanya mengingat slogan-slogan tersebut. Mereka juga ingat seragam pekerja. Jika pemirsa TV menilai kelompok pekerja di pemirsa langsung yang telah meninggalkan kesan terdalam, itu adalah lehaha, dan tokoh kartun mereka dipotong. Bahkan peternakan babi Tianpeng telah kalah dari mereka. Hal ini meningkatkan penjualan lehaha setelah program ini. Distributor di seluruh China telah menelepon kantor penjualan lehaha untuk meningkatkan pesanan mereka. Hanya sedikit orang yang mungkin memperhatikan iklan TV lehaha yang biasa. Pasalnya, masih banyak rumah tangga di China yang belum memiliki TV di rumah. Tapi ini adalah program khusus CCTV. Mereka yang tidak memiliki TV akan pergi ke rumah teman atau kerabat mereka untuk menonton program ini. Distributor di berbagai daerah memperhatikan hal ini dan segera meningkatkan pesanan mereka. Orang-orang akan mencari produk lehaha selama periode ini, dan itu adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan uang. Sekali lagi, Zhong Qingxian sangat terkesan dengan pandangan ke depan Feng Yu. Itu karena Feng Yu telah meminta perdagangan Taihua menimbun suplemen cair lehaha 1 minggu sebelumnya. Ini untuk mencegah Taihua Trading kehabisan stok setelah menjadi terkenal. Pabrik lehaha sekarang beroperasi dengan kapasitas penuh. Pekerja mereka harus bekerja 3 shift, bekerja 24 jam untuk mengatasi lonjakan permintaan yang tiba-tiba. Ketika Zhong Qingxian mendengar laporan manajer penjualannya, dia menyesal tidak mendengarkan Feng Yu. Jika dia telah mendirikan pabrik baru lebih awal, itu akan beroperasi sekarang. Namun kini, pabriknya tak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Mereka harus berhenti menerima pesanan. Itu seperti uang terbang dari tangannya. Pembangunan pabrik baru harus segera diselesaikan dan akan beroperasi setelah tahun baru Imlek. Semua mesin di pabrik baru dipesan dari Uni Soviet oleh Feng Yu. Li Mingde telah menelepon Feng Yu untuk memberitahunya kabar baik. Perusahaan mesin telah menerima banyak pesanan untuk mesin pertanian mereka. Laba tahun ini setidaknya 30% lebih dari yang mereka perkirakan sebelumnya. Mereka sekarang dapat dibandingkan dengan pabrik mesin pertanian standar nasional itu. Target mereka tahun depan adalah menjadi perusahaan manufaktur peralatan pertanian nomor 1 di China. Mereka ingin mengalahkan merek-merek besar mapan seperti Dongfang Hong. Dongfang Hong adalah pabrik milik negara dan mendapat dukungan dari pemerintah. Bahkan dengan dukungan pemerintah, teknologi mereka sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan perusahaan mesin. Mereka telah kehilangan pangsa pasar. Feng Yu senang bahwa perusahaan mesin bisa menjadi yang nomor 1 di China dalam 2 tahun ke depan. Feng Yu menginstruksikan Li Mingde untuk mendengarkan persyaratan para petani tua itu untuk memproduksi peralatan yang sesuai dengan pasar. Perusahaan mesin juga harus meningkatkan teknologi mereka mengenai efisiensi dan daya tahannya. Feng Yu juga ingin traktor mereka memiliki kelas yang berbeda berdasarkan kapasitas mereka. Sekarang, hanya ada 2 jenis traktor. Traktor Dongfang Hong 55 tenaga kuda dan traktor kecil 12 tenaga kuda. Tidak ada traktor kelas menengah dan harus diimpor. Feng Yu ingin menangkap segmen pasar ini. Ini akan menjadi segmen traktor arus utama masa depan. Tentu saja, Feng Yu juga ingin memproduksi traktor tenaga kuda yang lebih tinggi juga. Traktor bertenaga kuda tinggi juga laris manis di masa depan. Traktor tidak hanya dapat digunakan untuk membajak dan menyemai di lahan pertanian. Mereka juga dapat digunakan untuk mengangkut barang dengan trailer terpasang. Trailernya bagus. Semua truk gas milik Wind and Rain Logistics memiliki trailer terpasang. Polisi lalu lintas saat ini tidak peduli dengan hal ini. Ada sangat sedikit kendaraan di jalan. Logistik angin dan hujan sering kali perlu mengangkut barang-barang besar. Ini memakan banyak ruang. Dengan memasang trailer ke truk mereka, mereka dapat melipat gandakan muatannya. Wind and Rain Logistik menggunakan metode ini sementara. Tidak perlu menambah armada truk mereka. Ketika perusahaan mesin mulai memproduksi truk mereka sendiri, maka Wind and Rain Logistics akan memperluas armada mereka. Selama upacara penghargaan,
banyak orang memperhatikan bahwa sepeda motor Songjiang adalah milik perusahaan mesin Kota Bing. Mereka mencoba menelepon perusahaan mesin untuk memesan sepeda motor Songjiang, tetapi diberitahu bahwa Taihua Trading bertanggung jawab atas penjualan sepeda motor. Ketika Wu Zigang kembali ke Kota Bing, dia melihat perusahaannya berantakan. Jika bukan karena Li Xiqiang dan staf logistik angin dan hujan di sana, dia akan berpikir bahwa ada pembobolan. Manajer Li, apa yang terjadi dengan kantor kita? Wu Zigang bertanya. Harf. Li Xiqiang menggeram. Kalian semua bersenang-senang. Anda bahkan tidak meninggalkan satu orang pun di kantor Anda, dan Anda meminta saya untuk membantu mengurus perusahaan. Apakah Anda tahu berapa banyak panggilan telepon yang telah kami bantu untuk Anda terima beberapa hari ini? Kami bahkan tidak punya waktu untuk makan siang. Kami juga tidak tahu berapa banyak Anda menjual produk Anda. Kami telah membantu mencatat nomor kontak mereka. Karena kamu kembali, kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Saat mereka berbicara, telepon berdering. Wu Zigang tersenyum dan pergi untuk mengangkat telepon. Halo Taihua Trading. Ya, itu perusahaan kami. Oh, maafkan saya. Kami memiliki distributor di sana. Kami tidak dapat menjualnya kepada Anda. Anda ingin menjadi distributor juga? Tidak. Kami telah menandatangani kontrak dengan distributor kami. Anda dapat menghubungi distributor kami. Terima kasih. Kami akan menghubungi Anda jika kami membutuhkan Anda. Beberapa minggu yang lalu, Feng Yu memberitahu Wu Zigang bahwa setelah tahun baru produk Taihua Trading akan menaikkan harganya. Dia meminta Wu Zigang untuk menginformasikan distributor untuk persediaan sebelum tahun baru. Wu Zigang sudah melakukan itu. Mereka juga telah menyelesaikan perdagangan terakhir tahun ini dengan Uni Soviet. Dia berpikir bahwa tidak ada pekerjaan lagi dan itulah sebabnya dia membawa semua staf Taihua Trading ke Beijing. Pada saat yang sama, ambil liburan singkat di sana. Feng Yu telah memberitahunya bahwa perjalanan ini dianggap sebagai hadiah pekerja untuk tahun ini. Di masa depan, Taihua Trading akan mengadakan perjalanan tahunan perusahaan. Setiap staf dapat membawa satu anggota keluarga. Wu Zigang berpikir bahwa karena tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dia meminta Li Xiqiang untuk membantunya menjaga selama beberapa hari. Wu Zigang lupa bahwa akan ada orang yang menelepon meminta untuk menjadi distributor mereka. Untungnya, mereka telah kembali pada hari kedua tahun baru dan langsung datang ke perusahaan dari bandara. Wu Zigang menghela nafas dalam hatinya. Upacara penghargaan ini lebih efektif daripada memasang iklan di CCTV. Bagaimana manajer Feng memikirkan ide ini? Bab 364. Efek setelah upacara penghargaan bagian 2 dari 2. Tolong dukung saya dengan menggunakan tautan ini PayPal, Menop Translator atau Patreon. Setelah upacara penghargaan ditayangkan, bahkan bisnis Win and Rain Logistics meningkat. Itu karena klip video pendek Taihua Trading telah menunjukkan gedung kantor mereka dan logo Win and Rain Logistics juga ditampilkan. Klip itu juga menangkap barisan truk gas yang diparkir di luar gedung. Li Xiqiang juga mempertimbangkan apakah akan menerima saran Feng Yu untuk memperluas operasinya ke selatan dan mendirikan kantor cabang di Beijing. Segalanya berjalan baik untuk semua orang, tetapi Feng Xingtai tidak senang. Setelah dinominasikan 2 kali, slogan peternakan babi Tianpeng dan klip video mereka telah meninggalkan kesan mendalam di seluruh bangsa. Semua orang tahu bahwa ada peternakan babi modern bernama peternakan babi Tianpeng. Peternakan ini adalah peternakan paling maju di Cina. Tiba-tiba ada lonjakan pelanggan, dan peternakan babi Tianpeng tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Pertanian bahkan tidak dapat memenuhi permintaan Provinsi Longjiang. Pertanian di Shenyang masih dalam pembangunan. Itu hanya akan selesai pada musim panas tahun ini. Ini mengakibatkan situasi yang memalukan bagi peternakan babi Tianpeng. Untungnya Feng Yu sudah memikirkan ini sebelumnya. Dia telah meminta peternakan babi Tianpeng untuk bekerja dengan peternakan babi lainnya di Provinsi Longjiang. Dia ingin peternakan tersebut menggunakan pakan ternaknya dan memelihara babi mereka sesuai dengan metode peternakan babi Tianpeng. Peternakan ini juga diizinkan untuk menjual daging babi mereka dengan merek Tianpeng.
Tentu saja, kualitas daging babi dari peternakan lain tidak dapat dibandingkan dengan peternakan babi Tianpeng. Tetapi setelah pemeriksaan ketat terhadap peternakan mereka, daging babi mereka masih dijual ke Provinsi Lin. Peternakan babi Tianpeng mulai bekerja dengan peternakan lain di Provinsi Liao terlambat. Tapi itu harus tepat waktu untuk periode tahun baru Imlek. Beberapa daging babi masih bisa dijual ke Beijing. Manajer baru pabrik pengolahan makanan Taihua, yang disewa oleh Feng Yu, mengirim stafnya ke Beijing untuk melakukan survei pasar. Tetapi mereka memperhatikan bahwa daging babi merek Tianpeng sudah dijual di sana. Manajer itu marah. Siapa yang menjual daging babi mereka ke Beijing? Itu telah mengganggu strateginya. Namun ada kabar yang lebih mengejutkan. Tidak hanya di Beijing tetapi Tianjin dan bahkan di banyak kota dari provinsi selatan juga menjual daging babi Tianpeng. Manajer tahu ada sesuatu yang salah. Jika itu hanya Beijing, itu mungkin saja. Mungkin salah satu pelanggan mereka telah menjual babi Tianpeng ke Beijing. Tetapi untuk mengirim daging babi mereka ke Tianjin tidak mungkin. Biaya transportasi akan terlalu tinggi, dan tidak akan ada lagi keuntungan. Meskipun daging babi Tianpeng dijual sedikit lebih tinggi dari daging babi biasa, babi hidup juga diperdagangkan dengan harga tinggi. Mustahil bagi orang untuk mengangkut babi Tianpeng dari Shenyang ke Tianjin. Manajer mengirim orang-orangnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa babi Tianpeng di pasar bukan dari peternakan mereka. Babi ini lebih gemuk dan berasal dari spesies babi yang berbeda. Ini adalah tiruan. Mereka menggunakan merek Tianpeng. Daging babi berkualitas rendah yang mereka jual akan merusak merek Tianpeng. Ini tidak bisa ditoleransi. Feng Yu tahu tentang ini. Tapi ujiannya sudah dekat dan dia juga ingin menguji kemampuan manajer baru ini. Manajer baru ini mengaku sebagai lulusan luar negeri dan telah mengelola pertanian modern di AS. Itulah sebabnya Feng Yu memberinya paket yang bagus. Jika manajer ini tidak dapat menyelesaikan masalah ini atau tidak memahami budaya China, dia tidak akan memenuhi syarat dan perlu diganti. Jika itu Feng Yu, dia akan mendekati pemerintah setempat dan para penjual daging babi itu. Dia akan memastikan bahwa konsumen tahu bahwa daging babi ini palsu. Penjual akan dihukum. Jika penjual tidak tahu bahwa babi ini bukan babi Tianpeng asli, itu adalah keberuntungan mereka. Tapi mereka masih bisa mengklaim kerusakan mereka dari pemasok mereka. Pemasok babi Tianpeng palsu ini adalah orang-orang di balik ini. Mereka harus dihukum. Tentu saja, akan sangat merepotkan jika Feng Yu mengejar ini sendiri. Hal ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat tanpa dukungan dari pemerintah. Zhang Ming merasa tidak enak badan beberapa hari ini. Setelah kembali dari AS, ia dipekerjakan oleh sebuah perusahaan swasta sebagai general manager. Kemasan yang ditawarkan kepadanya sangat menarik. Dia dijanjikan saham setelah 3 tahun bekerja. Ini lebih baik daripada mengelola pertanian di AS. Yang terpenting, dia kembali ke China. Akan lebih mudah baginya untuk kembali ke rumah dibandingkan dengan bekerja di AS. Perusahaan ini berkembang, dan ada dana yang cukup dan teknologi canggih. Merek juga didirikan. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk bersinar. Setelah upacara penghargaan ditayangkan di CCTV, dia bisa melihat pertumbuhan pesat peternakan babi Tianpeng tahun ini. Tapi sebelum dia bisa bersukacita, tiruan dari merek perusahaannya telah muncul di seluruh China. Lebih mudah untuk menyelesaikan masalah ini di provinsi-provinsi timur laut. Tetapi mereka yang lebih jauh di selatan tidak mudah dikendalikan. Jika ini di AS, itu bisa diselesaikan dengan cepat. Dia hanya bisa menuntut orang-orang ini untuk ganti rugi. Tapi ini Cina. Dia telah menyewa beberapa pengacara top untuk mengirim surat kepada penjual dan pemasok daging babi ilegal ini. Namun, semua orang ini mengabaikannya. Zhang Ming tidak menyangka bahwa pemerintah daerah juga terlibat dalam hal ini. Pemerintah daerah juga mendapat bagian dari keuntungan dari babi Tianpeng palsu. Hah, Anda hanya perusahaan swasta. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan menang melawan pemerintah? Kamilah yang memegang kendali di sini. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau.
Selanjutnya, peternakan babi Tianpeng tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Apa yang salah dengan kami menjual Tianpeng Pop? Apakah kami menjual daging babi ini ke wilayah timur laut? Ada begitu banyak orang yang menjual. Anda bisa pergi dan mencari mereka. Jika mereka berhenti menjual, kami juga akan berhenti. Zhang Ming tahu bahwa jika dia tidak menangani masalah ini dengan baik, dia mungkin tidak akan digantikan. Tetapi tidak mungkin baginya untuk memperbarui kontraknya setelah 3 tahun. Tak perlu dikatakan, tidak akan ada imbalan saham perusahaan. Orang-orang ini menghalangi karir Zhang Ming. Zhang Ming sangat marah. Zhang Ming segera menghubungi semua peternakan babi besar di China dan menggunakan merek Tianpeng untuk menukar beberapa saham di peternakan tersebut. Dia kemudian mengizinkan peternakan ini untuk menggunakan merek Tianpeng untuk menjual daging babi mereka. Zhang Ming tertawa di dalam hatinya. Anda dilindungi oleh pemerintah daerah. Maka saya akan membiarkan Anda bertarung di antara Anda sendiri. Saya akan melihat pemerintah ini akan melindungi siapa. Pemasok dan penjual kecil itu atau pertanian skala besar itu. Meskipun ini akan menurunkan nilai merek Tianpeng, itu akan memungkinkan daging babi Tianpeng dijual ke seluruh China. Hanya masalah waktu ketika peternakan babi Tianpeng menjadi pemasok daging babi nomor 1 di China. Zhang Ming tidak hanya melakukan ini. Dia juga membeli lebih dari 2 pabrik pakan ternak yang hampir bangkrut di Provinsi Selatan. Dia ingin memasuki pasar selatan dengan merek pakan ternak Taihua. Karena peternakan babi skala besar itu bekerja dengannya, dia tidak khawatir pabrik-pabrik ini akan merugi. Perang babi telah dimulai, bab 365. Superfan memasuki pasar. Tolong dukung saya dengan menggunakan tautan ini PayPal. Menop translator atau Patreon Superfan tidak sepenuhnya berkembang. Untuk menggabungkan begitu banyak fitur bersama-sama, kipasnya akan sangat besar. Superfan dalam klip video tidak memiliki banyak fitur. Itu hanya prototipe. Itu hanya dapat menggabungkan 2 elemen dan tidak dalam produksi. Model untuk Provinsi Selatan akan memiliki elemen pemanas yang dimasukkan ke dalam kipas tanpa bilah. Feng Yu juga telah menetapkan target untuk Taihua Trading. Penjualan Superfans ini harus 2 kali lipat dari tahun lalu. Kipas tanpa pisau dengan pelembab udara akan diperkenalkan ke pasar utara. Tentu saja, pelembab adalah nilai jual dari model ini. Kedua model ini akan menjadi fokus mereka untuk tahun ini. Produksi untuk pelembab udara versi lama dan kipas tanpa pisau akan diturunkan. Versi lama ini tidak akan dihapus sepenuhnya. Lagi pula, harga eceran Superfan baru ini 50% lebih tinggi daripada versi lama itu. Itu dianggap sangat mahal di Cina sekarang. Masih ada permintaan untuk model-model lama itu. Namun untuk pasar Eropa dan AS, Superfans menjual dengan harga 2 kali lipat dari harga kipas biasa tanpa blade. Meskipun harganya sangat tinggi, Superfan adalah produk baru. Itu telah menarik banyak distributor. Distributor tersebut dapat melihat potensi penggemar ini dan tahu bahwa itu akan laris. Itu seperti yang dikatakan Feng Yu. Mereka yang bersedia menghabiskan $350 Amerika Serikat untuk membeli kipas angin listrik tidak keberatan membayar $350 Amerika Serikat lagi untuk membeli kipas multifungsi. Angin dan hujan peralatan rumah tangga digugat di banyak tempat di AS dan Eropa karena undang-undang antitrust. Surat kabar telah melaporkan tentang tuntutan hukum ini. Itu seperti iklan agresif untuk Win and Rain. Orang-orang yang tidak tahu tentang Win and Rain Home Appliances sebelumnya ingat merek ini dari China yang misterius sekarang. Banyak orang barat tertarik dengan logo Win and Rain. Mereka mendengar bahwa logo ini didasarkan pada karakter kuno Tiongkok. Ini juga memicu minat banyak orang. Kini, produk Yadu juga sudah masuk ke negara-negara barat. Mereka dihargai sama dengan Win and Rain, dan sekarang tuntutan hukum tidak dapat dilanjutkan. Fu Guangzheng tidak duduk dan santai. Dia langsung menggugat atas pencemaran nama baik. Dia menginginkan permintaan maaf dan kerugian publik. Ini adalah strategi keluarga Fu. Mereka ingin menyeret keluar tuntutan hukum dan meledakkan segalanya. Semakin lama tuntutan hukum ini berlangsung, semakin sering merek Win and Rain muncul di media. Ini akan menarik lebih banyak konsumen. Metode promosi ini lebih efektif daripada iklan.
Adapun kerusakan, $1 Amerika Serikat akan dilakukan. Yang diinginkan Fu Guangzheng adalah perhatian. Orang-orang akan penasaran dengan produk ini dan mengapa ia terlibat dalam begitu banyak tuntutan hukum. Apakah produk-produk ini benar-benar bagus? Orang-orang ini segera mengetahui bahwa produk ini adalah pelembab udara dan kipas tanpa pisau. Pada saat ini, Fu Guangzheng meningkatkan upaya pemasaran untuk mempromosikan Superfan multifungsi baru. Superfan dijual dengan harga yang sangat tinggi, tetapi penjualannya masih luar biasa. Banyak orang penasaran mengapa perusahaan ini menjual penggemar di musim dingin. Apakah mereka gila? Tetapi mereka menyadari bahwa kipas ini dapat mengeluarkan udara hangat. Kipas angin listrik yang mengeluarkan udara hangat. Tidak ada yang pernah mengharapkannya sebelumnya. Penjualan Superfan dengan elemen pemanas meningkat. Masih banyak keluarga di Eropa dan AS tanpa pemanas. Mereka masih menggunakan perapian dan kompor untuk menghangatkan diri. Model dengan fitur pelembab juga laris manis. Penjualan kipas dan pelembab udara biasa juga meningkat karena perhatian media. Penjualan negara-negara maju itu jauh lebih banyak daripada China. Tentu saja, keuntungannya juga lebih tinggi. Para distributor menelepon hampir setiap hari untuk meminta stok baru. Fu Guangzheng tersenyum sampai pipinya sakit. Bekerja dengan Yadu sangat brilian. Dengan teknologi dan pabrik Yadu, produksi angin dan hujan meningkat pesat. Dengan masuknya Yadu ke pasar, para distributor dan konsumen memiliki lebih banyak pilihan. Tidak peduli konsumen memilih merek mana, Fu Guangzheng akan tetap menerima keuntungan. Ini adalah persaingan yang sehat dan pangsa pasar mereka meningkat pesat. Kini, perusahaan-perusahaan kipas dan pendingin udara itu memandang Wind and Rain dan Yadu sebagai pesaing utama mereka. Perusahaan-perusahaan ini berpikir bahwa kipas tanpa pisau ini bukanlah ancaman bagi mereka. Tetapi ketika mereka melihat angka penjualan, mereka tahu bahwa mereka harus melihat kedua perusahaan ini dengan serius. Mereka tidak mengharapkan kipas angin listrik memiliki fungsi tambahan. Perusahaan AC terutama memproduksi AC dingin. Meskipun beberapa perusahaan telah mengembangkan elemen pemanas di AC mereka, respon dari pasar tidak baik. Perusahaan-perusahaan ini tidak dapat memahami mengapa Superfan dengan udara hangat ini begitu populer. Apakah karena artikel surat kabar tentang tuntutan hukum mereka? Atau mungkinkah kipas ini lebih kecil dan lebih hemat listrik? Faktanya, itulah semua alasan mengapa Superfan bisa menjadi populer dalam waktu singkat. Alasan lain adalah terlalu banyak pemain di industri AC dan kipas angin listrik biasa. Adapun Superfan tidak ada pesaing. Atau bisa dikatakan bahwa baik angin dan hujan dan pesaing mereka, Yadu berada di pihak yang sama. Konsumen juga didorong oleh rasa ingin tahu mereka. Mereka tertarik dengan barang-barang baru meskipun Superfans menjual tidak jauh lebih murah daripada AC. Tapi di China, Superfans dijual jauh lebih murah daripada AC. Dengan reputasi merek Wind and Rain dan jaringan distribusi penjualan, penjualan Superfan lebih baik daripada negara-negara maju tersebut. Tapi Yadu tidak bekerja dengan baik di China. Penjualan mereka tidak sebagus angin dan hujan. Meskipun Feng Yu telah memperkenalkan para distributornya kepada Yadu, para distributor tersebut tidak tertarik dengan produk-produk Yadu. Yadu tidak memiliki iklan, dan kesadaran merek mereka sangat rendah. Banyak orang belum pernah mendengar tentang merek ini. Ketika ada dua produk dengan harga yang sama, konsumen pasti akan memilih merek yang pernah mereka dengar. Ketika konsumen tidak membeli produk Yadu, mal dan toko tidak akan memesan dari distributor, dan distributor tidak akan memesan dari mereka. Lebih baik mereka menjual produk angin dan hujan. Mereka telah bekerja sama begitu lama, dan konsumen mempercayai merek ini. Yadu segera menyadari bahwa bekerja dengan Taihua Trading adalah langkah yang salah. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menggunakan paten secara gratis dan memiliki keuntungan. Tapi sekarang, tampaknya Taihua Trading lebih unggul. Sekarang, pabrik-pabrik Yadu memproduksi lebih banyak produk angin dan hujan daripada milik mereka sendiri. Kipas bladeless Yadu berbentuk oval, dan konsumen merasa bahwa itu terlalu jelek. Konsumen masih lebih memilih kipas berbentuk bulat.
Angin dari fans kami juga kuat dan berbentuk oval akan menghemat tempat. Juga, bagian mana dari penggemar kita yang jelek? Ini hanya kipas angin listrik. Seberapa cantik yang Anda inginkan? Yadu masih perlu mengembangkan super fan multifungsi. Mereka perlu memasukkan lebih banyak fitur ke dalam kipas tanpa bilah dan kipas tidak boleh besar. Mereka masih harus membiarkan Taihua Trading menggunakan teknologi baru ini. Yadu berpikir bahwa dengan bertukar teknologi dan dengan skala pabrik mereka, dukungan pemerintah, mereka akan menyalip merek Wind and Rain. Tapi sekarang, tampaknya jika angin dan hujan tidak melakukan kesalahan, mereka tidak akan pernah keluar dari bayang-bayang angin dan hujan. Bab 366. Perhatian atasan. Bagian 1 dari 2. Ujian selesai, dan semua orang kembali ke kampung halaman mereka untuk istirahat sekolah. Namun, Feng Yu tetap di Beijing. Masalah babi Tianpeng semakin tidak terkendali. Strategi Zhang Ming efektif pada awalnya, tetapi ketika pemerintah setempat mengabaikan masalah ini, para penjual daging babi imitasi itu mulai memperluas operasi mereka. Zhang Ming telah menggunakan merek Tianpeng untuk berinvestasi di peternakan babi di seluruh China. Tapi itu tidak sesukses yang dia harapkan. Pertama, pemerintah daerah tidak mau menerimanya. Anda tidak membayar 1 sen pun dan mengapa Anda harus mendapatkan sahamnya? Anda masih ingin kami membeli pakan ternak Anda. Apa yang salah dengan kami memberi makan babi kami dengan pakan ternak dari pabrik lokal? Bahkan jika pakan ternak Anda membuat babi tumbuh lebih cepat tetapi itu juga mahal. Kami dapat memberi makan babi kami dengan pakan ternak dari pabrik lokal atau bahkan memberi mereka makan dengan biji-bijian dan suil. Babi akan tetap tumbuh dewasa. Ini juga akan membuat pabrik lokal kita menghasilkan lebih banyak uang. Mengapa saya harus membiarkan Anda menghasilkan? Pada akhirnya, strategi Zhang Ming gagal di banyak tempat. Itu berhasil di beberapa daerah, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah imitasi Tianpeng Pop. Zhang Ming tidak berharap pemerintah daerah begitu protektif terhadap perusahaan lokal mereka. Pemerintah secara terbuka mengizinkan kegiatan ilegal ini untuk dilakukan. Zhang Ming telah memberitahu pemerintah daerah bahwa ini melanggar hukum, tetapi pemerintah daerah masih membiarkan penjual yang melanggar hukum itu melakukan apapun yang mereka inginkan. Beberapa pemerintah bahkan mendukung mereka dengan subsidi. Zhang Ming melihat bahwa pemerintah ini tidak ingin dia berinvestasi menggunakan mereknya, dia menawarkan untuk berinvestasi menggunakan uang tunai. Bagaimanapun, pabrik pengolahan makanan Taihua masih memiliki banyak dana bahkan setelah membeli beberapa pabrik. Dia juga bisa mengambil pinjaman bank. Tetapi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sangat keras. Bahkan ada beberapa pemerintah daerah yang menolaknya mentah-mentah. Mereka tidak menginginkan investasi. Mereka ingin menjual babi Tianpeng mereka sendiri dan menghasilkan keuntungan. Hah? Anda mengatakan babi Tianpeng kami adalah tiruan. Apa bukti yang Anda miliki? Hanya peternakan babi Anda yang bisa disebut Tianpeng. Peternakan babi kami juga dapat menggunakan nama ini. Anda telah mendaftarkan merek ini. Apa itu merek? Tianpeng Marshall adalah Zubaji. Apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa Zubaji adalah milik Anda? Zhang Ming menyadari bahwa orang-orang ini benar-benar menjijikkan. Tidak ada cara untuk berunding dengan mereka. Pemerintah setempat menolak untuk bertindak. Polisi setempat dan Biro Perdagangan dan Perindustrian berada di bawah pemerintah daerah. Mereka tidak akan membantu orang luar. Feng Yu merasa bahwa strategi Zhang Ming tidak salah. Tapi mungkin dia terlalu lama berada di luar negeri dan tidak bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Tempat-tempat di lingkungan yang buruk dan kebiasaan buruk akan menghasilkan orang-orang yang tidak beradab. Tempat-tempat ini miskin, dan orang-orangnya berpikiran terbelakang. Ada banyak orang yang tidak masuk akal. Orang-orang ini akan bergegas ke depan ketika mereka melihat uangnya. Bahkan jika Anda menelepon polisi, itu tidak ada gunanya. Polisi itu sama, dan mereka adalah saudara. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mereka? Untuk menangani orang-orang ini, Anda harus mendapatkan pejabat. Anda memberitahu saya bahwa pemerintah daerah melindungi orang-orang ini. Kemudian kita akan berpikir sejenak untuk menghentikan pejabat lokal ini melindungi mereka dan tidak berani membela mereka.
Oh, Manajer Feng, mengapa kamu ada di sini hari ini di CCTV? Bukankah kita memperbarui kontrak slot iklan? Cheng Baojun memandang Feng Yu. Karena program khusus hari tahun baru, penawaran slot iklan CCTV dimajukan. Harga slot jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Namun, Feng Yu masih memperbarui kontraknya tanpa ragu-ragu. Ia pun meminta LHH untuk mendapatkan 2 slot iklan lagi. Ini sebagai persiapan untuk produk baru mereka, yogurt dan minuman teh. CCTV juga telah mengumumkan bahwa mulai tahun depan dan seterusnya, biaya iklan tidak akan diperbaiki. Itu akan dilelang. Penawar tertinggi akan mendapatkan slot. Ini karena cara Feng Yu yang boros dalam membeli slot iklan dan penjualan Taihua Trading yang meningkat. Jika Feng Yu tidak melakukan ini, lelang slot iklan akan terjadi kemudian pada tahun 1994. Feng Yu merasa sangat disayangkan bahwa CCTV telah menolak tawarannya untuk memperbaiki pelelangan. Lupakan. Kami masih bisa mendapatkan slot apapun yang kami inginkan dan kemudian kami akan membuat Anda menderita. Kepala Bagian Cheng, oh, aku harus memanggilmu sebagai kepala divisi sekarang. Saya seorang wakil kepala divisi. Wakil. Ketika Cheng Junbao mengatakan ini, dia tersenyum. Dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan dalam dirinya. Dia telah meningkatkan pendapatan iklan untuk stasiun TV ketika dia menjadi kepala Departemen Periklanan dan dipromosikan. Meskipun dia masih bertanggung jawab atas periklanan, pangkatnya lebih tinggi. Dia mendapat kenaikan gaji dan juga tunjangan yang lebih baik. Saya di sini bukan untuk membicarakan slot iklan. Saya di sini untuk membicarakan program ini. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, program ini akan segera dihentikan. Tapi sekarang ada Feng Yu. Tidak hanya latar program saja yang diubah, ia juga sempat memberikan saran untuk menyempurnakan program ini. Program ini dihidupkan kembali, dan pemirsa TV menikmatinya. Tentu saja, Feng Yu melakukannya untuk penempatan produknya di program. Apa yang salah dengan program ini? Kami juga telah menunjukkan produk Anda di acara tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda. Kami telah mengubahnya menjadi super fan produk terbaru Anda. Apakah ada masalah? Cheng Junbao bertanya. Saya ingin mengundang untuk melakukan episode khusus. Tentu saja, saya akan membayar Anda untuk itu. Program ini telah memasukkan konsep dan gaya program masa depan dan program ini menunjukkan kehidupan sehari-hari warga sipil biasa dan menggali jauh ke dalam masalah yang dihadapi oleh mereka. Itu diterima dengan baik oleh pemirsa TV. Program ini juga membantu Feng Yu melakukan soft advertising dan bahkan mewawancarai Li Xiyu. Adegan spesial. Manajer Feng, saya mungkin tidak dapat membantu Anda. Ini bukan di bawah yurisdiksi saya. Cheng Baojun menjawab. Feng Yu melirik Cheng Baojun. Kepala divisi Cheng, ini tidak benar. Saya ingat ketika saya menginginkan hak penamaan program, Anda mengatakan bahwa itu tidak dapat dilakukan. Anda bahkan mengatakan kepada saya bahwa para pemimpin telah mengadakan pertemuan dan menolak saran saya. Tahun lalu, stasiun Anda menayangkan program baru. Itu disponsori oleh perusahaan Zengda, dan mereka dapat menamai program ini. Mengapa? Hanya karena itu adalah perusahaan asing dan bos mereka adalah orang asing, Anda semua setuju. Hanya karena saya orang China dan memiliki perusahaan swasta, saya didiskriminasi. Feng Yu sudah lupa ketika dia berbicara dengan CCTV sebelumnya. Jika tidak, ia akan mencoba segala cara untuk membujuk CCTV agar mengizinkannya mensponsori program ini. Program ini akan menjadi program yang paling banyak ditonton di CCTV selama beberapa tahun ke depan. Tapi karena orang lain bisa, kenapa saya tidak? Anda dapat mensponsori dan mendapatkan hak penamaan untuk program varietas ini, maka saya juga dapat melakukan hal yang sama. Yang ditayangkan sebelumnya adalah program yang bagus. Jika namanya diubah menjadi akan lebih baik. Tapi CCTV masih tidak setuju dengan permintaan Feng Yu. Feng Yu memanfaatkan poin ini untuk melawan CCTV. CCTV telah menggunakan saran Feng Yu untuk meningkatkan program mereka dan masih tidak mengizinkannya memiliki hak penamaan. Karena masalah ini, Feng Yu telah mencari wakil kepala stasiun beberapa kali.
Sekarang, yang saya inginkan hanyalah membuat episode khusus untuk saya. Mengapa ini tidak mungkin? Apakah saya tidak membayar Anda? Kami bahkan belum membahas harganya, dan Anda menolak saya. Cheng Baojun menjawab dengan wajah sedih. Manajer Feng, saya akan membantu Anda bertanya kepada para pemimpin. Tolong jangan mempersulit saya jika mereka menolak permintaan Anda. Saya bukan orang yang memutuskan program ini. Mengapa Anda terus mengganggu saya tentang ini? Bab 367. Perhatian atasan. Bagian 2 dari 2. Apa? Feng Yu itu ada di sini lagi. Dia ingin kita memfilmkan sebuah episode untuknya. Apakah dia berpikir bahwa CCTV adalah rumahnya? Wakil stasiun Jia tidak senang. Feng Yu telah mengganggu Cheng Junbao beberapa kali dan juga mengganggunya. Jika bukan karena keberhasilan program khusus hari tahun baru, dia akan berselisih dengan Feng Yu. Bagaimana bisa wakil kepala stasiun CCTV dilecehkan oleh anak nakal? Kepala Jia, apakah kamu ingin aku mengusirnya? Tetapi bukankah Anda mengatakan bahwa Anda masih membutuhkan bantuannya untuk menaikkan biaya iklan selama lelang slot iklan tahun depan? Ini adalah alasan utama mengapa wakil kepala Jia menoleransi Feng Yu begitu lama. Dengan Feng Yu, mereka tidak takut slot iklan CCTV tidak dilelang. Feng Yu telah memberitahunya bahwa dia akan membeli semua slot iklan yang tidak terjual. Kepala Jia mengangkat tangannya untuk menghentikan Cheng Baojun. Panggil Feng Yu masuk. Saya akan berbicara dengannya. Oh, Kepala Jia. Anda juga di sini. Saya pikir Kepala Divisi Cheng telah memberitahu Anda apa yang saya inginkan. Berapa yang diinginkan CCTV? Apa maksudmu dengan berapa banyak yang kita inginkan? Kami bahkan tidak menyetujuinya. Kepala Jia meraung. Hah, tidak setuju. Tahun ini stasiun kami akan memperkenalkan beberapa program baru kan? Apakah Anda memiliki dana yang cukup? Meskipun biaya iklan tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu, tunjangan, gaji, dan biaya staf CCTV telah meningkat banyak. Saya mendengar bahwa hampir semua biaya iklan Anda digunakan untuk malam gala festival musim semi tahun ini. Feng Yu tersenyum licik. Jelas bahwa dia tahu CCTV tidak memiliki cukup dana dan dia punya uang. Dia memberi mereka uang sekarang, dan mereka tidak mau. Meskipun CCTV dapat menghasilkan uang dari slot iklan dengan cepat, mereka menghabiskan uang mereka lebih cepat. Chief Jia, mengapa kamu tidak mendengarkan apa yang ada dalam pikiranku untuk episode ini terlebih dahulu? Anda kemudian dapat memutuskan apakah itu cocok atau tidak. Jika tidak cocok, saya akan pergi saja. Tetapi jika cocok, maka kita akan membicarakan harganya. Dalam pikiran wakil kepala stasiun Jia, dia berpikir tidak peduli apa yang Feng Yu katakan, dia hanya akan memberitahunya bahwa itu tidak cocok dan membuatnya pergi. Wakil kepala stasiun Jia mengangguk. Baik, ceritakan sekarang. Feng Yu duduk dan mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Kepala Jia, ini adalah daftar produk palsu dan tiruan tahun lalu yang diambil dari Biro Perdagangan dan Industri. Di antara daftar ini, saya pikir produk makanan adalah yang paling berbahaya. Lagi pula konsumen akan memakan makanan ini. Jika itu produk lain, dan kualitasnya tidak bagus, konsumen bisa membuangnya dan tidak menggunakannya. Namun, produk makanan imitasi bisa membunuh. Kepala Jia terkejut dan mengambil dokumen dari Feng Yu. Dia membaca laporan dengan cermat. Setelah beberapa saat, Feng Yu melanjutkan. Kami akan syuting sebuah episode tentang keamanan pangan. Untuk produk makanan, beras, tepung, minyak, garam, daging, telur, dan sayuran adalah yang paling dasar. Kami akan memilih salah satu dari mereka dan fokus padanya. Untuk menarik lebih banyak pemirsa TV, ketahuilah, kami akan memilih daging, karena daging adalah yang paling mahal. Kepala Jia mengangguk. Konsumen akan khawatir tentang barang-barang yang lebih mahal. Kalau ada beras imitasi, tidak apa-apa. Paling-paling, pasir dan kerikil dicampur ke dalam nasi. Konsumen tinggal mencucinya saja. Itu juga tidak mungkin untuk memiliki telur imitasi. Paling-paling, telurnya menjadi buruk. Begitu telur dipecahkan, konsumen akan langsung tahu. Sayuran seharusnya tidak menjadi masalah. Konsumen cukup mencuci sayuran beberapa kali lagi sebelum dimasak.
Konsumen dapat mengetahui apakah minyak goreng berkualitas rendah dengan menciumnya. Garam adalah barang yang dikendalikan oleh pemerintah. Seharusnya tidak ada yang palsu. Bagaimana bisa ada babi imitasi? Apakah Anda berbicara tentang babi-babi yang sakit itu? Seharusnya tidak ada banyak babi sakit di sekitar. Mungkinkah ada pandemi dan banyak babi mati di pasar? Jika hanya beberapa lusin babi yang sakit, tidak ada gunanya membuat episode dalam cerita ini. Feng Yu mengangguk. Ya, ada banyak daging babi berkualitas buruk yang dijual sebagai daging babi berkualitas tinggi di pasaran sekarang. Orang-orang ini ingin mendapatkan perbedaan dengan menipu konsumen. Bangsa kita sekarang menjadi fokus dunia. Setiap hari, media luar negeri memberitakan tentang negara kita. Menurut Anda apa yang akan ditulis oleh media luar negeri jika mereka tahu bahwa negara kita menjual daging babi imitasi kepada rakyat kita? Akankah ini sangat serius? Bagaimana daging babi bisa dijual sebagai daging babi berkualitas lebih tinggi? Wakil Kepala Stasiun Jia merasa bahwa Feng Yu melebih-lebihkan. Sangat sederhana. Daging yang terendam air. Para peternak babi akan memasukkan pipa ke dalam mulut babi, dan memaksa babi untuk diberi makan dengan air sampai babi tersebut mati. Dengan cara ini, babi akan memiliki 10% lebih banyak daging. Bagaimana babi mendapatkan 10% lebih banyak daging? Ini adalah air. Ketika konsumen membeli kembali daging babi dan dimasak, dagingnya akan menyusut. Juga, air dapat disuntikkan ke babi. Dengan cara ini, berat babi akan bertambah 15%. Jarum suntik yang digunakan oleh petani mungkin yang digunakan untuk vaksinasi. Apakah kamu masih berani memakan daging itu? Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, memiliki satu episode tentang topik ini dan itu sukses. Sekarang, Feng Yu hanya membawanya ke depan. Memang ada daging babi yang terendam air di pasar sekarang. Feng Yu melanjutkan. Apa tujuan dari program ini? Bukankah kita melayani rakyat? Tidakkah Anda berpikir bahwa masalah ini menyangkut orang-orang kita? Tetapi jika Anda menemukan masalah ini, Anda dapat melaporkan ke polisi. Kepala Jia berpikir sejenak dan menjawab. Saya sudah melaporkannya ke polisi, tapi polisi setempat bersekongkol dengan petani dan penjual babi. Tidak ada yang peduli. Beberapa di antaranya bahkan mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Mereka tidak memakan daging babi itu sendiri, tetapi mereka tetap menjualnya kepada orang-orang. Tidakkah menurutmu mereka jahat dan harus dihukum? Wakil Kepala Jia terkejut. Polisi tidak mengambil tindakan dan tidak peduli. Masih ada pemerintah daerah yang mendukung mereka. Kamu pikir aku berani berbohong tentang hal-hal serius seperti itu? Jika CCTV memproduksi episode tentang topik ini, tidakkah Anda pikir semua orang di China akan berterima kasih kepada Anda dan pujian akan datang dari seluruh China? Feng Yu melanjutkan bujukannya. Ada yang tidak beres. Bagaimana Anda akan mendapatkan keuntungan dari ini? Anda ingin membayar kami untuk memfilmkan sebuah episode tentang topik ini secara gratis. Wakil Kepala Stasiun memandang Feng Yu dengan curiga. Dia tahu bahwa Feng Yu bukanlah seseorang yang begitu mulia. Feng Yu tersenyum malu-malu. Babi itu dijual sebagai babi Tianpeng. Merek Tianpeng ini adalah perusahaan ayahku. Orang-orang ini menghancurkan reputasi merek kita. Bagaimana kita bisa menjual daging babi kita di masa depan? Wakil Kepala Stasiun Jia berpikir dalam hatinya. Saya benar. Insiden babi ini pasti ada hubungannya dengan bocah ini. Bocah ini sama sekali tidak mulia. Bagus. Anda menyuruh saya untuk mengungkap pemerintah daerah yang menutupi penjual daging babi imitasi itu. Tentu saja. Orang-orang itu terlalu banyak. Mereka merusak citra negara kita, dan mereka memalukan partai. Wakil Kepala Stasiun Jia memutar matanya. Saya pikir akan memakan waktu setidaknya 1 minggu untuk memfilmkan episode ini. Kami masih perlu mengirim beberapa tim ke berbagai wilayah untuk syuting. Ini terlalu terburu-buru, dan banyak sumber daya diperlukan. Saya pikir itu akan menelan biaya setidaknya 100,00 Rmb hingga 200.000 Rmb. Feng Yu segera mengeluarkan beberapa kaset video dari tasnya. Saya sudah mempekerjakan orang untuk melakukan syuting.
Rekaman ini difilmkan oleh wartawan terkemuka. Para wartawan telah menandatangani di atas kertas ini, dan ada nomor seri di kaset video. Para wartawan hanya memiliki satu permintaan. Saat video ditayangkan di program, pembawa acara harus membacakan nama mereka. Jadi, bisakah saya menurunkan harganya? Bagaimana dengan 10.000 RMB? Apa wartawan terkemuka? Anda membayar mereka untuk memfilmkan rekaman ini dan memberitahu mereka bahwa mereka memiliki kesempatan untuk muncul di CCTV. Mereka pasti akan mendengarkan Anda. Mereka bahkan akan mengedit video untuk Anda. Ada cukup bahan untuk program 2 jam. Wakil Kepala Stasiun Jia. Bahkan seluruh program difilmkan, bocah ini telah menyiapkan segalanya. Saya pikir 10.000 RMB Anda tidak perlu. Tetapi kami tidak memiliki cukup dana untuk 2 program baru di CCTV 3. Apakah Anda pikir Anda dapat mensponsori kami beberapa dan kami akan memberi Anda slot iklan di akhir program? Saya ingin slot sebelum program. Juga, saya ingin melakukan penempatan produk dalam program. Feng Yu menyuarakan persyaratannya. Meskipun tidak banyak orang yang menonton CCTV 3 itu juga iklan. Feng Yu juga bisa memamerkan produk terbarunya dalam program tersebut. Sepakat. Saya akan membiarkan Cheng Baojun berdiskusi dengan Anda berapa banyak yang dibutuhkan. Negosiasi berjalan lancar. 30.000 RMB dan 10 pelembab udara untuk mensponsori 2 program ini selama 1 tahun. Sebelum program dimulai, iklan pelembab udara Feng Yu akan ditayangkan. Meskipun sponsorship ini tidak akan menghasilkan keuntungan apapun dan bahkan mungkin menderita kerugian, yang terpenting, hubungan Feng Yu dengan CCTV semakin dekat. Yang diinginkan Feng Yu adalah setiap kali CCTV membutuhkan uang atau memiliki slot iklan yang tidak terjual, mereka akan memikirkan Feng Yu. Juga, episode ini sangat penting bagi Feng Yu. Menggunakan 30.000 RMB untuk menyelesaikan masalah ini masih dianggap sebagai kesepakatan yang bagus. Feng Yu telah memberitahu Zhang Ming untuk bernegosiasi dengan peternakan babi itu. Mereka pikir mereka juga bisa menjual babi Tianpeng. Dalam waktu beberapa hari, peternakan itu akan datang memohon untuk bekerja dengannya. Istilahnya akan sangat berbeda dari apa yang ditawarkan Feng Yu sekarang. Meskipun Zhang Ming tidak tahu mengapa Feng Yu mengatakan ini, terbukti bahwa Feng Yu telah menemukan solusi untuk masalah ini. Zhang Ming menduga bahwa Feng Yu pasti pergi ke pejabat yang lebih tinggi untuk meminta bantuan. 3 hari kemudian, CCTV menayangkan episode terbaru dan menyebabkan kegemparan. Apa? Babi Tianpeng yang mereka beli palsu. Itu dari pertanian lokal. Brengsek. Saya telah membayar lebih untuk daging babi ini dan itu palsu. Menggunakan babi lokal sebagai tiruan masih bisa ditoleransi. Tapi penjual itu malah menyuntikkan air ke babi. Tidak heran air menetes dari daging dalam perjalanan kembali. Ya Tuhan. Penjual jahat itu telah menjual babi sakit itu sebagai babi Tianpeng. Orang-orang akan jatuh sakit jika mereka memakan daging babi itu. Gubernur County, sesuatu telah terjadi di peternakan babi county kita. Apa yang salah dengan peternakan? Wabah demam babi. Gubernur County perlahan menyesap dari cangkir tehnya. Saat itu setelah jam kantor, dan bawahannya masih meneleponnya. Tidak bisakah dia menunggu sampai besok pagi? Ini lebih serius dari ini. Kami berada di program CCTV. Beberapa wartawan telah memfilmkan kami menjual babi yang sakit, dan itu ditayangkan di CCTV. Sekarang, seluruh bangsa tahu tentang ini. Apa? Bagaimana Anda bisa membiarkan ini terjadi? Saya akan menyelesaikan ini besok pagi. Gubernur kabupaten menutup telepon, dan telepon berdering lagi. Ada apa dengan kabupatenmu? Bagaimana peternakan Anda bisa menjual babi yang sakit dan masih menggunakan merek Tianpeng? Sekarang bahkan pemerintah pusat sedang melihat masalah ini. Anda adalah aib bagi provinsi kami. Sebaiknya segera selesaikan masalah ini. Mereka yang terlibat harus dihukum sesuai. Besok kota kita akan melakukan serangan terhadap semua barang palsu. Kita akan mulai dengan mereka yang menjual daging babi. Gubernur kabupaten menutup matanya. Peternakan babi saudara iparnya telah selesai. Saat tim investigasi dari Pemkot datang, dia juga akan dilibatkan.
dia juga akan selesai. Jenis adegan ini terjadi di banyak tempat. Orang-orang yang telah menonton program itu terkejut. Ini hanya masalah kecil. Kenapa itu menarik perhatian para petinggi? Nama-nama bahkan dilaporkan selama program berlangsung. Tidak ada cara bagi orang-orang ini untuk melarikan diri. Satu-satunya solusi sekarang adalah segera menghapus penjual tiruan itu. Bab 368. Peternakan babi Tianpeng menang. Tolong dukung saya dengan menggunakan tautan ini PayPal. Menop translator atau Patreon itu menjadi mimpi buruk bagi para penjual ilegal daging babi imitasi Tianpeng dalam semalam. Pemerintah pusat menyadari masalah ini dan sedang menyelidiki masalah ini. Nama-nama penjual dan pertanian ini ditunjukkan selama program. Pejabat lokal di daerah di mana pertanian dan penjual berada menjadi gila. Atasan mereka telah menelepon untuk menegur mereka. Ini memalukan, dan cucian kotor mereka ditunjukkan ke seluruh bangsa. Gerakan basmi titian pengpok imitasi telah dimulai di seluruh China. Banyak peternakan babi yang harus memanfaatkan merek Tianpeng untuk mengubah kerugian menjadi keuntungan. Sekarang, pemerintah mulai menekan mereka. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Pemilik peternakan ini tiba-tiba teringat bahwa pabrik pengolahan makanan Tai Hua telah memperingatkan mereka tentang penggunaan ilegal merek Tianpeng. Tetapi orang-orang ini mengabaikan peringatan itu. Pemerintah daerah belum mengambil tindakan apapun terhadap mereka. Apa yang bisa dilakukan perusahaan swasta terhadap mereka? Kini, pemerintah setempat tak bisa lagi menutup mata atas aktivitas mereka. Hukumannya juga berat. Denda yang besar dan kuat, penutupan paksa penyitaan kendaraan mereka dan keuntungan moneter ilegal. Pemilik dan penjual peternakan babi ini semuanya dalam masalah. Mereka semua menyesal tidak mengindahkan peringatan tersebut. Para pejabat yang bersekongkol dengan para petani dan penjual ini diselidiki oleh otoritas yang lebih tinggi. Beberapa dari mereka dijebloskan ke penjara. Semua orang ini telah menghasilkan banyak uang baru-baru ini. Mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan lebih dari 2 kali lipat dari tahun lalu. Tapi tak satu pun dari mereka mengharapkan CCTV untuk mengekspos mereka. Mereka mendengar bahwa para pejabat tinggi dari pemerintah pusat menginginkan tindakan keras terhadap kegiatan tersebut. Mereka hanya orang pertama yang dikorbankan. Begitu pemerintah mulai menyelidiki masalah ini, semua tiruan Tianpeng Pok menghilang dalam 3 hari. Pada waktu bersamaan, perwakilan pabrik pengolahan makanan Tai Hua muncul lagi dan mulai bernegosiasi dengan pemilik pertanian itu. Sekarang, pabrik pengolahan makanan Tai Hua tidak lagi bernegosiasi untuk membeli saham pertanian mereka. Mereka juga ingin membeli seluruh peternakan. Pemilik pertanian ini telah menderita kerugian besar, dan mereka bahkan tidak mampu membayar denda yang besar. Pemerintah setempat telah memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak mampu membayar denda, pertanian mereka akan disita. Jika pertanian mereka disita, mereka tidak akan punya apa-apa. Namun, jika mereka menjual pertanian mereka ke pabrik pengolahan makanan Tai Hua, mereka mungkin masih memiliki sisa uang setelah membayar denda. Mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Tetapi ketika negosiasi dimulai, pemilik pertanian ini mogok. Mereka telah berbicara dengan perwakilan pabrik pengolahan makanan Tai Hua sebelumnya dan hampir menyelesaikan harga saham mereka. Tetapi sebelum kesepakatan diselesaikan, perwakilan itu tiba-tiba pergi. Sekarang, perwakilan itu kembali. Jelas bahwa mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan dari mereka. Semua penawaran mereka sebelumnya adalah perubahan. Mereka tidak tertarik lagi untuk berinvestasi. Mereka ingin membeli lebih dari pertanian mereka, dan jumlah yang mereka tawarkan terlalu rendah. Jumlah yang ditawarkan untuk membeli pertanian mereka hanya bisa membeli 70% saham sebelum tindakan keras. Tidak ada keuntungan bagi pemilik itu sekarang. Perwakilan adalah perusahaan di pendirian mereka. Zaman sudah berbeda sekarang. Jika Anda tidak setuju, baiklah. Kami akan menuntut Anda. Anda pikir setelah membayar denda pemerintah, semua masalah Anda akan berakhir. Kami akan menuntut Anda, dan Anda masih harus membayar ganti rugi kepada kami. Masalah ini telah meledak sekarang. Setelah membayar denda Anda bahkan mungkin dipenjara.
Kami tidak akan menuntut Anda, tetapi Anda harus menyetujui harga pembelian pertanian Anda oleh kami. Anda harus membersihkan semua babi di peternakan Anda, dan kami akan mengirimkan sekumpulan babi. Kami akan menggunakan metode ilmiah kami dalam memelihara babi dan pakan ternak. Babi-babi ini kemudian akan memenuhi syarat untuk dijual sebagai babi Tianpeng. Kami membeli peternakan Anda karena lokasi Anda. Kandang babi di peternakan Anda akan dirobohkan dan dibangun kembali menjadi peternakan babi modern. Orang-orang ini tidak setuju dengan harga serendah itu. Mereka tidak punya apa-apa lagi setelah membayar denda. Jadi, orang-orang ini datang dengan segala macam trik. Beberapa dari mereka menggunakan suap, menyewa preman, dan bahkan bersembunyi. Zhang Ming memberitahu perwakilan itu untuk mengabaikan pemilik ini. Siapapun yang dapat membeli pertanian itu akan mendapatkan hadiah. Hadiah uang tertinggi lebih dari 10.000 RMB. Mereka yang menerima suap dari pemilik tidak hanya akan dipecat. Mereka akan diserahkan ke polisi. Sebenarnya, tidak mungkin bagi pabrik pengolahan makanan Taihua untuk membeli semua peternakan ini. Tidak hanya mereka tidak memiliki cukup dana, tetapi mereka juga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola begitu banyak peternakan. Selain itu, tidak perlu mengambil alih pertanian kecil itu. Sebagian besar peternakan ini masih diinvestasikan menggunakan merek Tianpeng. Tapi ada beberapa peternakan besar yang ingin dibeli Zhang Ming. Peternakan ini adalah skala tingkat kota dan cocok untuk diubah menjadi peternakan babi Tianpeng. Untuk mengubah peternakan babi bukanlah tugas yang mudah. Itu karena tata letak dan kondisi lingkungan. Jadi, Zhang Ming harus melibatkan Profesor Su untuk membantu. Peternakan yang menurut Profesor Su cocok untuk diubah menjadi peternakan modern adalah target Zhang Ming. Peternakan yang tidak sesuai akan diinvestasikan menggunakan merek Tianpeng. Zhang Ming masih di Chengdu, bernegosiasi dengan pemilik peternakan babi paling terkemuka. Peternakan ini adalah target utamanya, dan dia harus mendapatkannya. Itu karena Provinsi Sichuan memiliki populasi babi hidup tertinggi. Provinsi ini merupakan salah satu penghasil daging babi terbesar di China. Perusahaan ham dan sosis paling terkenal di China menggunakan daging babi dari Sichuan. Jika Zhang Ming dapat mengambil alih pertanian ini, maka merek Tianpeng akan didirikan di wilayah ini. Manajer Zhang, ini bukan persyaratan yang Anda tawarkan beberapa hari yang lalu. Bagaimana Anda bisa mengubahnya? Itu adalah persyaratan beberapa hari yang lalu. Itu di masa lalu. Anda telah menggunakan merek kami secara ilegal, dan sekarang pemerintah sedang menyelidiki hal ini. Kerugian Anda pasti sangat besar, bukan? Jika Anda menolak untuk menjual pertanian Anda untuk digunakan, Anda tidak akan dapat membayar denda dan tidak dapat membayar kembali pinjaman bank Anda. Tidak hanya pertanianmu yang akan disita, kamu juga akan tetap dijebloskan ke penjara. Zhang Ming dengan tegas berkata. Manajer Zhang, tetapi Anda tidak dapat menurunkan tawaran Anda terlalu banyak. Anda mengambil keuntungan dari penderitaan kami. Zhang Ming tersenyum. Saya telah memberi Anda kesempatan ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kami meminta petinggi untuk menyelidiki masalah ini dan menghukum pertanian di seluruh China? Feng Yu mendengarkan pembaruan Zhang Ming dan mengangguk. Zhang Ming telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan strategi bisnis dan negosiasinya. Tidak hanya dia telah berhasil berinvestasi di lebih dari selusin peternakan babi, tetapi dia juga telah mengakuisisi 4 peternakan skala besar. Keempat peternakan ini sekarang sedang dalam tahap rekonstruksi. Zhang Ming telah mengatakan bahwa merek Tianpeng sekarang adalah merek daging babi terbesar di China. Namun mereka masih belum menguasai seluruh pasar China. Mereka hanya memperoleh pasar kota-kota besar. Ketika pabrik pengolahan makanan yang mereka peroleh mulai beroperasi, pakan ternak Taihua akan menjadi pakan ternak terbaik di China. Secara keseluruhan, Feng Yu puas dengan kinerja Zhang Ming dalam menangani insiden ini. Jika Zhang Ming dapat membiarkan Tianpeng Pok dijual ke seluruh China dalam waktu 3 tahun, Feng Yu akan memperbarui kontraknya dan memberinya saham perusahaan seperti yang dijanjikan. Insiden babi Tianpeng akhirnya berakhir. Sudah waktunya bagi Feng Yu untuk terbang ke Rusia. Dia perlu berdiskusi dengan Kirilenko tentang pengembangan perusahaan pertambangan mereka. Catatan penerjemah.
Insiden peternakan babi Tianpeng ini telah menunjukkan alasan mengapa Feng Yu perlu menyedot pemerintah. Pejabat pemerintah daerah dapat bersekongkol dengan bisnis. Para pejabat ini dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah mereka. Kecuali petinggi dari pemerintah pusat mengambil tindakan, para pejabat ini dapat menutup mata atas kegiatan ilegal. Mereka memiliki terlalu banyak otoritas di wilayah mereka. Meskipun Feng Yu sering dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Bing, dia tidak memindahkan operasinya keluar dari Kota Bing. Itu karena pemerintah daerah cenderung melindungi rakyatnya sendiri terlebih dahulu. Jika Feng Yu memindahkan bisnisnya ke provinsi atau kota lain, pemerintahan di sana mungkin lebih buruk daripada pemerintahan Kota Bing. Bab 369. Era pasca Soviet. Melangkah keluar dari pesawat, Feng Yu melihat Kirilenko melambai padanya di landasan. Seperti biasa, Feng Yu menerima sambutan hangat pelukan beruang dari Kirilenko. Brengsek, tidak bisakah si idiot ini mengendalikan kekuatannya? Feng, kamu akhirnya di sini. Ayo, kami akan mengikuti tradisi Cina Anda dalam menyambut tamu. Kita harus makan dan minum bersama saat Anda tiba. Wajah Feng Yu berubah. Kakak, kita bisa makan dan minum nanti. Kita ngobrol dulu. Sial, makanan selamat datang apa? Kamu hanya mencoba membuatku mabuk. Jika dia minum dengan Kirilenko, dia akan pingsan sebelum makanan pembuka disajikan. Kirilenko memasang tampang kecewa. Baik, kamu istirahat dulu. Saya akan memberitahu Anda tentang perusahaan pertambangan kami. Kami telah mengakuisisi 5 jenis sumber daya alam total 12 tambang. Pada saat pembelian, harga tambang rendah. Sekarang, nilainya telah meningkat banyak. Saya telah mengikuti instruksi Anda untuk menurunkan penambangan mineral. Kami baru saja menambang cukup banyak mineral untuk menutupi biaya kami. Tapi kapan kita bisa mulai menambang dengan operasi penuh? Kita seharusnya tidak membiarkan tambang kita menganggur dan tidak menghasilkan keuntungan. Kirilenko sedikit frustrasi. Dia telah menginvestasikan semua kekayaannya ke perusahaan pertambangan ini. Namun, Feng Yu memberitahunya bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menjual mineral itu. Harga terlalu rendah. Feng Yu hanya memintanya untuk menambang cukup untuk menutupi biayanya. Sekarang, sumber pendapatan utama Kirilenko adalah dari mengimpor kebutuhan sehari-hari dari China. Tidak ada banyak keuntungan. Dengan disintegrasi Uni Soviet, Kirilenko hanya bisa menjual barang-barangnya di Rusia. Untuk seseorang dengan aset senilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat, aset likuidnya hanya 1 hingga 2 juta dolar Amerika Serikat. Harga minyak tidak akan naik sekarang. Itu hanya akan meningkat pada tahun 1994. Sebelum itu, kita harus mengekstrak mineral yang cukup untuk menutupi biaya kita. Kami dapat menggunakan sebagian dana kami untuk meningkatkan peralatan kami. Ini sama untuk besi dan logam lainnya. Tidak akan ada banyak perubahan dengan harga mereka. Namun, harga akan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan. Saat itulah kita mulai mendapatkan lebih banyak keuntungan. Ini seharusnya terjadi di akhir 90-an. Kirilenko memandang Feng Yu. Kita hanya bisa melihat keuntungan pada pergantian abad. Anda telah meminta saya untuk menginvestasikan semua yang saya dapatkan ke perusahaan ini sekarang. Feng Yu membuka tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Saya tidak berharap Anda membeli begitu banyak ranjau. Selanjutnya, saya telah menginvestasikan lebih banyak uang daripada Anda. Jangan cemas. Saya menjamin bahwa pada pergantian abad aset Anda akan meningkat berlipat ganda. Pada akhir abad ini, harga energi dan mineral akan meningkat pesat. Nilai perusahaan tambang ini akan meningkat beberapa kali lipat. Feng Yu juga memiliki kegunaan lain untuk mineral ini di masa depan. Tambang dan ladang minyak ini akan dibeli oleh Amerika jika Kirilenko tidak membelinya. Ini akan menjadi kerugian Rusia jika itu terjadi. Apakah Anda tidak menggunakan uang dari pinjaman tersebut untuk berinvestasi di perusahaan ini? Ketika tiba saatnya bagi Anda untuk membayar kembali pinjaman Anda, rubel akan terdepresiasi beberapa ribu kali. Seolah-olah Anda telah mengambil tambang dan ladang minyak ini dari jalanan. Ketika mereka berbicara tentang investasi mereka, Kirilenko tidak mengatakan apa-apa.
Feng Yu telah menginvestasikan lebih dari dia tetapi memiliki saham yang lebih rendah dari dia. Kakak Ki, apakah ayahmu mendapat promosi setelah pembubaran Uni Soviet? Feng Yu ingin mengubah topik menjadi sesuatu yang akan menghibur Kirilenko. Tahun lalu, Uni Soviet akhirnya bubar. PBB juga telah mengakui hal ini. Ini bukan era pasca Soviet. Hahaha, ayahku sekarang adalah Letnan Jenderal Tentara. Kirilenko berkata dengan penuh semangat. Dengan usia ayahnya, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk dipromosikan menjadi kolonel jenderal di masa depan. Dia akan memiliki banyak otoritas di masa depan. Ayahnya hanya seorang mayor jenderal yang bertanggung jawab atas logistik. Dia berpikir bahwa itu adalah pangkat tertinggi yang bisa dia promosikan. Kakak laki-laki Kirilenko, yang berada di Angkatan Laut, juga dipromosikan menjadi letnan kolonel. Dia harus mendapatkan promosi lagi 2 tahun kemudian. Semua ini karena Kirilenko telah mendukung Yeltsin sejak awal. Kirilenko mendapatkan kepercayaan Yeltsin setelah mengingatkannya tentang oposisi yang memulai kudeta. Orang-orang itu telah menempatkan Mikhail Gorbachev di bawah tahanan rumah dan bahkan mencoba membunuh Yeltsin. Karena peringatan ayah Kirilenko, Yeltsin telah mengambil tindakan pencegahan dan mendapat kesempatan untuk naik ke tampuk kekuasaan. Hampir semua aset luar negeri Uni Soviet diambil alih oleh Rusia. Belarus dan Ukraina hanya bisa mendapatkan beberapa aset di daratan. Rusia sendiri telah memperoleh lebih banyak aset daripada gabungan negara-negara sekutu lainnya. Hanya masalah waktu bagi Rusia untuk mencapai puncaknya. Peralatan dan mesin yang dijual oleh Kirilenko ke Feng Yu sebagian besar berasal dari negara sekutu lainnya. Dia tidak menyentuh pabrik-pabrik Rusia bahkan ketika para direktur pabrik itu menjual mesin mereka. Ini juga membuat Rusia pulih dengan cepat. Yeltsin dan timnya tahu apa yang dilakukan Kirilenko. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa Kirilenko tidak menjual fasilitas pabrik Rusia kepada Feng Yu, mereka tidak melanjutkan masalah ini. Itu juga bagus untuk Yeltsin karena apa yang Kirilenko akan melemahkan negara sekutu lainnya. Ini akan memungkinkan Rusia untuk tetap menjadi pemimpin Eropa Timur. Kirilenko telah menjual banyak mesin dan peralatan dari Belarus dan Ukraina. Kirilenko juga telah berhenti dari ketentaraan. Dia sekarang menjadi pengusaha sejati. Kakak laki-lakinya akan mewarisi posisi ayah mereka di militer. Kirilenko bisa menjadi jutawan yang bahagia. Setelah ayahnya dipromosikan, Kirilenko telah menjadi pemimpin di lingkaran generasi kedua Rusia. Selamat. Saya masih membutuhkan bantuan Anda tentang masalah yang saya sebutkan sebelumnya. Meskipun saya tidak terburu-buru, ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Saya sudah bertanya-tanya. Mendapatkannya di negara saya tidak mungkin. Tetapi seharusnya mungkin untuk membelinya dari salah satu negara bekas sekutu itu. Kirilenko tidak mengerti mengapa Feng Yu menginginkan hal itu. Bisakah dia menggunakannya? Mungkinkah Feng Yu membelinya untuk China? Tapi China juga memproduksi hal ini. Tidak ada alasan untuk membeli produk Uni Soviet. Itu juga akan usang dalam beberapa tahun lagi. Lupakan. Aku masih bisa menunggu. Feng Yu merasa lega ketika Kirilenko setuju. Dia mempercayai Kirilenko. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Feng, bisakah kamu menambah persediaan untuk perdagangan bulan depan? Setelah Uni Soviet dibubarkan, harga komoditas Rusia masih pulih. Rusia telah membuka industri komoditas, dan Kirilenko ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tidak masalah. Selama gerbong kereta militer Anda bisa muat, saya bisa mengisinya. Saya bahkan dapat mengirimkan barang kepada Anda terlebih dahulu, dan Anda membayar saya nanti. Keduanya memiliki kemitraan bersama senilai lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. Mereka tidak khawatir pihak lain tidak mampu membayar beberapa juta USD. Feng, kamu benar-benar saudaraku. Itu diselesaikan kemudian. Bantu saya mengisi seluruh gerbong. Saya akan membayar Anda ketika saya menerima barang. Sekarang sudah larut. Ayo pergi minum. Kirilenko melihat arlojinya dan berkata, brengsek. Bukankah seharusnya sudah larut sekarang? Ayo pergi makan malam. Feng Yu diseret keluar dari kamarnya oleh Kirilenko. Dalam benak Feng Yu, dia memikirkan alasan untuk tidak minum.
Bab 370. Dimanfaatkan. Ayo, Feng. Ini untuk perusahaan pertambangan kita, tepuk tangan. Sial, tidak ada cara untuk melarikan diri. Feng Yu menenggelamkan gelasnya dalam satu tegukan besar tanpa daya. Mengapa orang Rusia ini suka minum vodka? Mengapa mereka tidak minum anggur merah saja? Anggur merah rasanya jauh lebih enak. Feng Yu ingin menggigit sup daging sapinya, tetapi Kirilenko sudah mengisi ulang gelasnya. Persetan, tidak bisakah kamu melambat? Juga, siapa yang menggunakan gelas sebesar itu untuk vodka? Tidak bisakah Anda beralih ke kacamata yang lebih kecil? Ayo, Feng. Ini untuk perdagangan komoditas harian kami. Saya benar-benar ingin berterima kasih untuk ini. Bersulang. Kirilenko turun lagi. Feng Yu melihat gelas vodkanya. Kakaki, aku tidak bisa menahan minuman kerasku dengan baik. Bisakah kita minum lebih lambat? Dengan cara ini kita bisa mengobrol lebih lama. Kita bisa mengobrol kapan saja kita mau. Kami jarang memiliki kesempatan untuk bertemu dan minum bersama. Bagaimanapun Anda akan berada di Rusia selama beberapa hari. Kita bisa mengobrol besok. Cepat dan minum. Saya pikir orang Cina, terutama orang-orang dari timur laut, lugas. Sial, dari mana kau mendengar ini? Siapa yang memberitahumu itu? Feng Yu menghabiskan gelas vodka keduanya dengan susah payah dan segera menutupi gelasnya dengan telapak tangannya. Dia tidak akan membiarkan Kirilenko mengisi ulang gelasnya lagi. Feng, mengapa kamu menutupi gelasmu dengan tanganmu? Ketika saya meminta Anda untuk minum tahun lalu, Anda mengatakan kepada saya bahwa di China usia legal untuk minum adalah 18 tahun. Sekarang Anda berusia 18 tahun dan mengapa Anda tidak minum? Feng Yu, aku terlalu banyak minum tahun lalu. Saya adalah seseorang dengan lebih dari 1 miliar aset. Bagaimana saya bisa terlihat dibawa kembali ke kamar hotel setiap malam setelah minum dengan Anda? Ini terlalu banyak. Jika Anda ingin minum, saya bisa minum bir dengan Anda. Sebagai seseorang dari kota Bing, saya tidak takut minum bir. Kita bisa melengkapi siapa yang bisa menahan kandung kemih kita lebih baik saat minum bir. Kaki, saya jarang datang ke Rusia. Saya ingin mencoba bir lokal Anda. Mengapa tidak membiarkan saya beralih ke bir? Ayo, kita lihat siapa yang mabuk duluan saat kita minum bir. Kita bisa minum bir besok. Malam ini kita akan minum ini dulu. Ini Rusia, bukan ini vodka terbaik dunia. Hanya karena kamu, aku mengeluarkan botol ini. Feng Yu ingin memberitahu Kirilenko untuk memperlakukannya sebagai orang biasa dan tidak memperlakukannya dengan baik. Kakaki, saya tidak bisa minum banyak. Besok kita masih harus mendiskusikan perusahaan kita. Selain itu, saya hanya mengambil beberapa gigitan dari hidangan ini. Saya lapar. Kamu benar-benar selimut basah. Bagus. Ini akan menjadi gelas terakhir. Sial, satu gelas sekitar 150 ml, 3 gelas setara dengan hampir setengah liter, dan ini masih vodka dengan kandungan alkohol tinggi. Feng Yu bisa merasakan bahwa semua yang dia makan hari ini akan keluar melalui mulutnya. Tunggu, kenapa aku berpikir untuk mengambil sebotol vodka itu sebelum Kirilenko bisa mengisi ulang gelasnya? Feng Yu tiba-tiba teringat bahwa ketika saudara iparnya minum dengan Kirilenko sebelumnya, dia tidak minum satu gelas pun. Ada banyak cara untuk membuat orang minum. Dia bisa membuat Kirilenko mabuk lebih dulu. Kakaki, biarkan aku menuangkan untukmu. Karena Anda menyebutkannya, malam ini kita akan minum sampai kenyang. Saya tidak bisa minum banyak tetapi Anda bisa. Anda harus minum lebih banyak. Feng Yu meraih botol itu dan mengisi gelas Kirilenko. Dia menuangkan sedikit ke dalam gelasnya dan segera meminumnya. Kirilenko bahkan tidak menyadari bahwa Feng Yu mempermainkannya. Dia masih berpikir bahwa Feng Yu telah menghabiskan seluruh gelas. Dia juga mengosongkan gelasnya. Feng Yu terus mengisi gelas Kirilenko. Setelah beberapa saat, Feng Yu merasa mabuk. Kirilenko juga memiliki mata yang mendung. Feng, minum bersamamu hari ini adalah yang terbaik. Nanti malam kita bisa terus mengobrol. Sial, idiot mana yang mau tidur di kamar yang sama denganmu? Mendengkur Anda bisa memecahkan jendela. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk tidur?
Saya masih belum menguasai keterampilan mendengkur, kentut, dan menggertakkan gigi untuk bersaing dengan Anda. Kakak Ki, kamu harus kembali malam ini. Tidak nyaman bagi kita untuk tidur di kamar yang sama. Kirilenko tiba-tiba tersenyum. Ya, benar. Ini tidak nyaman. Saya akan meminta anak buah saya untuk mengirim Anda kembali ke hotel Anda. Besok aku akan datang dan menjemputmu. Saya akan membawa Anda ke perusahaan pertambangan kami untuk melihatnya. Feng Yu makan beberapa makanan dan anak buah Kirilenko mengirimnya kembali ke hotelnya. Begitu berada di kamar, Feng Yu merasa bahwa dia diserahkan kepada orang lain. Dia membuka matanya sedikit dan melihat Lina di sana. Apakah saya kembali ke Cina? Kenapa Lina ada di sini? Pakaian Feng Yu dilepas oleh orang ini, dan dia merasa orang itu membersihkannya dengan handuk hangat. Lina adalah yang terbaik. Dia tahu bagaimana menjagaku. Feng Yu mengulurkan tangannya dan menarik Lina ke dalam pelukannya. Dia berbalik dan naik ke atasnya. Nana, jangan pergi. Biarkan aku menciummu. Hah, kok dadanya lebih kecil? Aku harus mabuk. Pada tengah malam, Feng Yu bangun dan di samping tempat tidur ada segelas air. Dia mengambilnya dan meminumnya. Itu air madu. Di mana saya? Ini bukan apartemenku. Oh, saya di Moskow. Ini seharusnya kamar hotel. Feng Yu menggelengkan kepalanya dan pergi ke toilet. Setelah buang air kecil, dia naik kembali ke tempat tidur. Feng Yu berbalik ke sisinya dan merasakan tubuh hangat meringkuk ke dalam pelukannya. Dia memeluk orang itu dan ingin melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba dia melompat. Ini Moskow dan bukan apartemennya. Kenapa ada seorang wanita di tempat tidurnya? Feng Yu melompat dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Bapak, Feng, apakah kamu haus? Apakah Anda ingin saya menuangkan air hangat untuk Anda? Gadis itu dibangunkan oleh lampu. Dia tersipu saat dia melihat Feng Yu, tapi dia masih bangun untuk menuangkan air untuk Feng Yu. Feng Yu menatap gadis itu dan kemudian melihat dirinya sendiri. Sial, di mana semua pakaianku? Di mana celana dalamku? Elena, kenapa kamu di sini? Feng Yu bingung. Bapak, Feng, tadi malam kamu mabuk dan aku di sini untuk menjagamu. Feng Yu menunjuk dirinya sendiri dan kemudian menunjuk ke Elena yang telanjang. Ini caramu menjagaku. Sudah menjadi jelas bagi Feng Yu. Itu bukan mimpi tadi malam. Itu bukan Lina. Itu adalah Elena. Dia masih bisa melihat beberapa noda darah di bagian pribadinya. Elena menundukkan kepalanya dan dengan malu-malu menjawab. Tuan, Feng, kaulah yang menolak untuk membiarkanku pergi. Feng Yu memanggilnya Nana tadi malam. Elena tahu bahwa Feng Yu mabuk dan salah mengira dia sebagai orang lain. Kali sebelumnya mereka bertemu, Feng Yu telah menolaknya meskipun dia mencoba menawarkan dirinya kepadanya. Feng Yu bukan tipe yang akan berpura-pura mabuk dan mengambil keuntungan darinya. Tetapi dia tahu bahwa apa yang dia miliki hari ini, semua karena Feng Yu. Dia dapat bersatu kembali dengan ibunya ketika dia dipindahkan ke grup tari Moskow dari Kiev. Dia juga diberi perawatan khusus di Moskow. Ini semua karena pria Cina ini. Jika tidak ada yang terjadi antara dia dan pria Cina ini, maka keberuntungannya akan berakhir. Nasib semua penari dari kelompok tari adalah sama. Mereka akan menikah dengan perwira militer yang tidak sopan itu di akhir karir menari mereka. Elena lebih suka memilih pria ini sebelum dia. Setidaknya dia lebih muda dan lebih tampan. Dengan cara ini, dia akan menerima perlindungan dari pria ini, dan dia dan ibunya akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Betul sekali. Beberapa temannya di rombongan juga seperti ini. Dia mendengar bahwa hidup mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang semuanya telah terjadi, dan Elena gugup. Bagaimana reaksi Tuan Feng? Feng Yu memandang Elena. Dia kehilangan kata-kata. Itu semua karena minuman keras. Apa yang terjadi? Dia punya perasaan. Sepertinya dia telah dimanfaatkan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.